Tuhan tidak menghendaki mau apa. Itulah simbol maknanya, bahwa kita boleh pingin balonnya cepat terbang, tapi kalau dalam Tuhan. Inilah kata-kata dari solo bait pengantar Injil yang telah kita dengar, yang menunjukkan kepada kita bahwa inilah tujuan utama Roh Kudus dikaruniakan kepada kita, yaitu mengajarkan kita Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, inilah kata-kata dari solo bait pengantar Injil yang telah kita dengar, yang menunjukkan kepada kita bahwa inilah tujuan utama Roh Kudus dikaruniakan kepada kita, yaitu mengajarkan kita segala sesuatu, memampukan kita memaknai segala fenomen kehidupan yang kita alami setiap hari, juga mengingatkan kita akan apa yang pernah Tuhan katakan. Kemarin saya berjanji kepada kita
bahwa hari ini saya akan men-sharingkan ketika kita membiarkan hidup kita ditaban oleh Roh, apa yang akan terjadi dengan diri kita. Pertama, kalau saya pribadi begitu bangun pagi, yang saya lakukan adalah berdoa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setelah itu Angelus, lalu saya masuk ke doa pujian pagi kepada hati kudus Yesus. Saya mengatakan ini karena ini juga kita akan salve Jumat pertama, di mana kita melakukan devosi kepada hati kudus Yesus. Nah, di HP saya itu selalu kalau saya bepergian tidak sempat bawa buku doa sumber kekuatan, itu ada doa-doa itu isinya. Sehingga doa kepada pujian pagi kepada hati kudus Yesus itu sudah ada di buku, itu buku halaman 44. Setelah saya mendoakan doa itu, ada juga doa persembahan harian. Itu juga saya sudah hafal itu, karena setiap pagi saya mendoakan, setelah itu baru saya berdoa, setelah kepada Yesus, baru kepada Roh Kudus. Nah, doa kepada Roh Kudus itu ada di halaman 64 dan 65. Bahkan saya hafal mati, kalau mau jalan, bawa mobil atau kendaraan pun selalu saya pakai doa itu. Misalnya, ya Roh Kudus sumber ilahi, terangilah akal dan hatiku, jiwa dan kehendakku, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana. Apa maksudnya? Supaya kita yang lemah dan rapuh menjalani sebuah hari itu dengan jiwaan Roh Kudus. Karena kita itu manusia tidak sempurna, manusia berdosa. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita berharga ketika kita berjalan dalam kelemahan, kerapuhan, ketakberdayaan dan keberdosaan manusiawi kita. Maka Bapak Ibu, kalau Roh Kudus menuntun dan menjiwai kita, kita akan mampu memaknai setiap fenomen hidup yang kita alami. Bapak Ibu kan dengar beberapa hari saya berkhotbah tentang pengalaman hidup nyata yang coba dimaknai secara spiritual dan dalam konteks bacaan suci. Dan hari ini juga sebenarnya ada 3 momen dari jalan sehat yang telah kita lakukan yang bisa kita maknai dalam konteks kalau Roh Kudus sudah menyepuh dan memaknai, itu akan sangat berharga untuk kita. Misalnya, ketika kita sudah menerbangkan balon, kenapa harus nyangkut di pohon? Apa artinya secara spiritual? Ketika kita mulai berjalan, anak-anak berada di barisan depan dengan pegang spanduk ucapan Idul Adha. Dan mereka jalan begitu cepat, sampai beberapa kali saya bilang, pelan-pelan nak, pelan-pelan, banyak orang tua di belakang yang tidak secepat kita jalannya. Lalu yang ketiga, ketika di pertigaan perempatan itu, kita datang, orang keluar sholat id, dan orang harus dialihkan perjalanannya. Coba Bapak Ibu bayangkan, pernahkah terjadi kita blokir jalan untuk kita merayakan kegiatan seperti itu selama ini? Dulu waktu saya tawarkan tahun lalu, ada yang bilang, jangan, kita minoritas, tidak enak sama mayoritas. Bapak Ibu, itu kan ketakutan kita. Kenapa? Kita hanya mengandalkan kemampuan manusiawi. Coba kita membiarkan roh menyepuh kita, menjiwai alam, nanti roh akan membuat hati semua orang juga takluk dan mengerti hidup dengan apa yang kita lakukan. Maka tadi kamu lihat, dengan satu polisi dan anak-anak kita yang jaga, orang semua pulang sholat itu lewat sana. Jalan besar ini kita yang pakai, kan? Yang kita takutin selama ini. Kenapa? Kita melakukan itu dengan percaya pada penyelenggaraan Allah. Jadi sebenarnya dari 3 hal ini bisa kita maknai banyak hal. Misalnya tadi waktu balonnya nyangkut, kenapa tidak langsung ke udara dan harus nyangkut di pohon? Saya lalu bilang kepada Riki, ketua panitia, Riki, ini artinya kalau di jalan salib kita tidak bisa sampai ke puncak Golgota tanpa perhentian. Ini kan tadi kita mulai dengan mengatakan balon ini terbang sampai ke surga, lalu mengirimkan 7 karunia Roh Kudus kepada kita. Tapi juga kita tidak bisa langsung ke surga, masih ada api penyucian untuk kita disucikan. Dan ketika dia nyangkut di pohon, apa yang kita ingat? Moto tabisan Bapak Uskup kita yang juga menjadi moto kita, Allah yang memberi pertumbuhan. Kita boleh mengejar setinggi langit, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, mau apa? Itulah simbol maknanya, bahwa kita boleh pingin balonnya cepat terbang, tapi kalau Tuhan bilang sabar dulu, dia harus bertahan di pohon ini untuk mengingatkan kita bahwa hidup itu butuh proses dan tidak instan, supaya kita percaya dengan penyelenggaraan Allah. Nah, itulah makna yang dapat kita maknai. Tapi tidak bisa kita melihat hal sederhana seperti ini secara spiritual kalau kita tidak dijiwai oleh Roh Kudus.
Demikian juga ketika anak-anak melangkah begitu cepat. Ini kan anak-anak SD semua yang di depan tadi. Dan apa yang saya bayangkan, inilah generasi depan gereja kita ketika kita merayakan 90 tahun. Mereka adalah generasi ke depan. Hidup gereja ada di tangan mereka. Dan kita harus paham bahwa mereka akan lebih cepat dari kita. Kalau kita sudah tua, tidak bisa kita bilang kita selalu menjadi tulang punggung. Tidak. Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Yesus mengingatkan Petrus, waktu masih muda engkau bebas kemana-mana, tapi kalau engkau sudah tua, orang yang mengikat pinggangmu. Kita akan tua dan kita sudah tua. Masa depan gereja itu ada di anak-anak dan generasi muda, dan mereka bergerak begitu cepat. Tapi kan perlu pengontrol untuk mengatakan boleh bergerak cepat, tapi jangan lupa masih ada yang di belakang. Artinya, kekuatan manusiawi kita memang boleh sangat power, tapi kita juga perlu mempertimbangkan bahwa kita punya batas kekuatan. Kita butuh supaya Roh Tuhan bekerja, dan makna dari jalan sehat tadi sebenarnya kita memaknai gereja sinodal itu kalau mau berjalan bersama memang tidak boleh cepat-cepat. Kalau mau jalan sendiri boleh cepat-cepat. Kita berjalan bersama orang banyak sambil berpartisipasi. Dan Bapak Ibu, ini generasi milenial, anak-anak lebih cepat dan lebih cekatan dari kita. Itulah makna yang kita dapat. Tapi sekali lagi, semua kecepatan manusiawi kita atau keterlambatan manusiawi kita akan menjadi indah pada waktunya kalau kita membiarkan Roh Kudus yang bekerja dan menggerakkan. Nah, ketika sampai di perempatan itu, saya juga kaget kenapa kita pas jam bersamaan orang pulang sholat Id itu, kita juga memasuki area mengakhiri jalan sehat. Saya sempat berpikir begini, jangan sampai orang ini nanti bilang, sombong sekali orang Katolik ini, sampai blokir jalan orang pulang sholat kok mereka yang kuasai jalan ini. Itu kan perasaan manusiawi, tapi kita kembali ke, kita tidak melakukan kegiatan atas nama kita. Kita lakukan ini karena kita mau merayakan ulang tahun gereja yang di dalamnya ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi biarkan Roh yang bekerja untuk menggerakkan. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa contoh dari banyak contoh yang sudah saya ungkapkan untuk kita memahami bahwa memang perlu kita memulai hidup jangan hanya bernafas, tapi membiarkan nafas kita itu dijiwai oleh Roh. Bukan berarti bahwa kita menjadi orang kudus-kudus amat, tidak. Justru karena kita tidak kudus, makanya kita membiarkan Roh Kudus menjiwai kita. Itu pemahaman pertama. Karena kita tidak kudus dan tidak suci, kita membiarkan Roh Kudus pertama bekerja di dalam kelemahan dan kerapuhan manusiawi kita. Nah, sekarang coba kamu lihat. Di antara banyak orang yang ikut jalan santai tadi, jalan sehat, dan panitia, berapa yang datang misa? Berapa? Pasti mereka capek semua. Lalu saya tadi kan di grup saya kirim apa? Mari kita semua lelah, mari cas dengan Roh Kudus dan dibalut lagi dengan hati kudus Yesus. Bapak Ibu, coba lihat saya tetap fresh dan segar. Tadi saya 2 kali main bola itu, sampai kaki melepuh, mengantar Mataram sampai juara 1, lawan Padanion dan teman-teman dari tentara. Fisik hebat semua mereka, tapi kami menang. Kenapa? Saya tahu mereka main dengan fisik, kita main dengan Roh Kudus. Jadi setelah itu kan istirahat sebentar. Sore tadi saya sambil ngopi itu saya kerjakan bahan untuk rekoleksi besok untuk anak-anak. Tiba-tiba 2 kerucu ini datang, bilang ini besok kamu mesti ikut juga ya. Dan sekarang Bapak Ibu bisa lihat, tadi sebelum misa frater bilang, Romo saya capek sekali, saya mau istirahat dulu. Saya mengerti panitia sangat capek, dan ini sekarang mereka banyak tidak datang tuh. Itu karena kita mengandalkan kekuatan fisik dan manusiawi. Kalau saya cara berpikir dan berbeda. Justru kalau saya lelah, saya datang kepada Tuhan. Kenapa? Yesus kan bilang, datanglah kepadaku kalian yang letih, lesu, memikul beban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan. Inilah yang dimaksud dengan spiritualitas, yang dimaksud dengan hidup dituntun dan dijiwai oleh Roh. Jadi Bapak Ibu, kita ini manusia lemah, rapuh, dan pasti akan lelah. Tapi justru dalam kelelahan itu kita membiarkan Roh Tuhan bekerja. Saya ingat waktu kita di seminari, ketika kita malas pergi berdoa, romo spiritual kita mengatakan, frater, kamu lagi ngantuk, lagi lelah, lagi capek belajar, apapun kondisinya, datang saja ke gereja. Mau kamu tidur, datang saja, duduk di dalamnya. Biarkan Tuhan menyepuh kita kembali.
dengan kekuatan ilahinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah alasan kenapa Yesus itu sampai 3 kali bertanya kepada Petrus dalam Injil, apakah engkau mengasihi aku? Ini bukan pertanyaan sekedar 3 kali, karena kita pasti menafsir bahwa 3 kali pertanyaan itu ada hubungannya 3 kali penyangkalan Yesus ketika Petrus menyangkali Yesus untuk melakukan penebusan. Tapi dalam konteks Roh Kudus, kita memahami bahwa 3 kali Yesus bertanya begitu, 3 kali Yesus menghembuskan roh untuk menjiwai dan menguatkan Petrus. Bukan cuma tentang isi pertanyaan loyalitas, tapi dengan 3 kali bertanya, Yesus 3 kali menghembuskan roh kepada diri Petrus. Kenapa? Waktu Petrus menemukan Yesus adalah Mesias, dan waktu Yesus bertanya tentang apakah kamu tidak mau pergi juga, Petrus yang bilang begini, Yesus, kepada siapa lagi kami akan pergi? Sabdamu adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah roh dan kehidupan. Dan Yesus bersabda 3 kali, itu adalah roh dan kehidupan yang dihembuskan kepada Petrus, sehingga Petrus begitu selesai menjawab, di bagian terakhir, Yesus, engkau kan tahu segala sesuatu, engkau tahu isi hati saya mengasihi Yesus kok. Akhirnya Yesus bilang apa? Mari ikutlah aku. Lalu dia ikut saja. Kenapa? Roh Yesus sudah menjiwai Petrus. Sama dengan Paulus dalam bacaan pertama. Dia punya persoalan, dipersoalkan, dihukum, dipenjarakan, tapi dia tidak pernah merasa terbebani dengan kondisi itu. Roh Kudus menuntun, tiba-tiba ada saja orang yang bilang, itu loh ada dia yang lagi dipenjarakan di sana, tapi masalahnya belum diselesaikan. Lalu raja suruh panggil dia ke sini, pertanggungjawabkan. Akhirnya Paulus bisa naik banding sampai ke Roma. Karena dia berada dalam tabanan roh, dia tidak jadi dihukum di Yerusalem. Dia naik banding ke Roma dalam bacaan pertama. Dan di Roma juga dia tidak dihukum oleh kaisar. Dia dikasih tinggal di sebuah kos tersendiri. Jadi asiknya hidup dituntun dan dijiwai roh, seperti yang saya khotbahkan kemarin dan seperti yang saya sharingkan tadi. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali dalam solo Haleluya, baik pengantar Injil, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ia akan mengingatkan kamu akan semua hal yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sharing saya menunjukkan bahwa saya juga manusia yang lemah dan tidak mampu, juga berdosa, bahkan mungkin lebih berdosa dari Bapak Ibu. Tapi justru karena itu saya membiarkan Roh Tuhan bekerja dalam kelemahanku. Ingat prinsip Santo Paulus, aku bangga dengan kelemahanku, karena justru ketika menemukan diriku lemah, aku membiarkan kekuatan Kristus bekerja di dalam diriku. Bapak Ibu, tidak mungkin saya bisa berbicara semengalir ini. Tidak mungkin saya bisa memaknai hal-hal biasa seperti yang saya sharingkan. Itu semua terjadi karena saya percaya Roh Kudus selalu bekerja di dalam diri saya. Ketika bangun pertama kali, saya berdoa kepada pujian kepada hati kudus Yesus, doa kepada Roh Kudus, lalu disusul dengan doa rosario, doa kepada 3 malaikat agung. Itu ada di buku doa sumber kekuatan. Kenapa kita tidak pakai? Baru setelah itu kita akan Anda bekerja. Kemana saja kita mau pergi dan bekerja, kita akan pasti selalu fresh dan segar. Pikiran dan hati kita akan pasti selalu segar dan tenang, karena Roh Kudus membingkai dan menjiwai kita. Maka marilah kita membuka hati untuk membiarkan Roh Kudus pantas dan layak menjiwai kita ketika akan diutus kepada kita oleh Yesus dan Bapa pada perayaan Pentakosta. Dan marilah kita lanjutkan dengan novena Pentakosta hari yang ke-8. Kita bersatu dalam doa.